Kembali lagi di Profil Mereka bersama saya Deli Tambunan dan kita masih dari Bumi Living Space. Wah, jadi terima kasih banyak untuk Bumi yang sudah mensupport kita di sini ya. Dan di edisi kali ini saya kedatangan salah satu pelaku ekonomi kreatif dari bidang aplikasi dan juga pengembangan permainan. Pengembangan game. Di sini sudah ada Bastian. Halo, terima Tidak kasih. pakai steel. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Kalau pakai steel jadi Bastian Kobu Junior. Gue jadi nyanyi di sini. Kesel ya? Kesel ya. Walaupun basic lu sebagai anak musik juga ya. Oke. Bas, gimana kabar lu, Bas? Baik. Gimana Mang Deli ini kabarnya? Gua mah terlihat lah dari bentuk badan dan bentuk rambut ya. Anjir, Tidak seger. berubah ya. Bastian, lu sendiri kan aktif di musik, tapi akhirnya lu juga fokus di bidang aplikasi IT lah ya. Aplikasi, IT, terus pengembangan permainan gitu. Iya. Kalau misalnya lu memperkenalkan diri lu nih, Bas, gimana? Lu mau menyebut diri lu tuh apa? Gue kayaknya lebih enak ngejelasin siapa gue dulu kali Oke, ya. boleh. Biar gak nanya. Jadi gue itu memang praktisi di bidang IT dari tahun 2010. Gue graduate di universitas di UK, Universitas Hertfordshire. Ya. Dari semenjak itu gue bekerja sebagai freelancer IT. Dari situ gue megang klien dari luar negeri, US, UK, China, sampai di Indo juga megang dari pemerintahan sampai di perusahaan-perusahaan swasta lainnya lah. Oke. Sebut aja Astra, apalagi ya Otto, pernah gue pegang juga gitu. Lu pegang bagian apanya sih dari perusahaan-perusahaan itu? Gue nge-develop aplikasi untuk mereka. Gue kebanyakan, aplikasinya. Ya, Oke. gue kebanyakan aplikasi untuk korporat sih sebenarnya. Oke. Gitu. Zaman sekarang semua pada pakai aplikasi ya? Yes, benar. Apalagi saat-saat mereka migrasi dari tradisional ke Digital ya? Digital itu mereka sangat butuh banget sih. Bahkan Ibu Menteri Keuangan kita sempat tuh nyindir katanya. Ini apa namanya instansi kita ini kebanyakan aplikasi gitu. Oh iya. Ya, pernah kan dia ngomong gitu kan? Ya itu agak-agak itu juga tanda kutip ya, kebanyakan aplikasi. Satu instansi bisa berapa gitu aplikasi. Akhirnya ya ada yang kepake ada yang enggak juga Bener gitu. gitu. Mungkin pengennya efisien ya. Kalau mau satu aplikasi tapi mantep sekalian gitu. Yes. Terus aksesnya banyak gitu ya. Iya. Bro, tapi gini, itu kan salah satu profesi yang nggak pernah kepikiran nih zaman dulu untuk berkembang segini hebatnya gitu. Sampai hampir semua pada punya aplikasi. Iya nggak sih? Iya. Apa yang bikin lu akhirnya mengembangkan karir di situ sih awalnya? Sebenarnya gue salah jurusan. Lu salah jurusan. Jadi gue tuh doyan oprak-aprik komputer ya. Dulu kan Oke. komputer tuh kayaknya barang yang mewah gitu. Lu berarti saingan si Jeff ya? Itu buat orang-orang dulu tuh apa tuh Jeff komputer ya di Jeff komputer, di air Mancur mancur. situ. Pasti ke situ semua. Oke, lanjut. Ya, jadinya gue emang suka komputer gitu, otak-atik gue bongkar pasang hard disk segala macem. Gue ini kayaknya setelah lulus gue sekolah nanti SMA, gue pengen ngambil jurusan komputer nih, IT nih gue bilang. Oke. Gue masuklah IT. Nah ternyata pas masuk IT kok bahasnya tentang aplikasi gitu, bikin ini. Ternyata gue salah jurusan, gue bilang. Oh lu mikirnya nggak begitu Gak begitu, kuliahnya? gue lebih ke ngoprak-ngaprik komputer gitu. Oh, lu berarti Lebih- masuk harusnya teknik. Iya, Teknik begitu. komputer. Maksudnya teknik. Kenapa gue masuk komputer kok belajarnya gue algoritma. Gue Iya, bilang, iya. ini kayaknya gue salah nih. Tapi gak mau, ya gue lanjutin aja lah gitu. Oke. Akhirnya gue suka juga sih. Yang penting itu berkutat dengan hal komputer ya. Oke. Gitu. Awalnya di situ Awalnya ya. di situ. Tapi emang lu langsung ngambil di luar negeri ya kuliah dulu. 2 tahun gue di UI dulu. Oke. Terus ngambil gelar gue S1 atau setara di luar itu bachelor ya. Bachelor. Iya. Nya di UK 2 tahun lanjut. Oke. Gitu. Lu pulang ke sini, lu bawalah ilmu itu ke sini. Lebih ke Ilmu-ilmu yang online lu sih pelajari. gue, nggak ke online. Online. Jadi kuliahnya gue secara online. Oh gitu. Betul. Tetap lu di sini di tanah air, tapi lu ngambil kuliah di kampus tersebut secara online. Ya itu tuh waktu belum ada Pandemi ya? Pandemi itu Belum ada masih Zoom, aneh. Jimmy, belum ya? Itu masih pasti- aneh. Iya benar sih. Nah itu setelah lulus itu gue dapat undangan suruh ke sono, tapi gue memutuskan nggak ke sono sih. Kenapa bro? Lu nggak punya amplopnya buat keundangan atau gimana? Lebih ke ini.
Lebih ke tiketingnya sih gue belum afford. Kerasa ya pasti. Iya, masa gue Ke sendiri. UK ya? Iya. UK tuh mahal. Gue nggak mungkin sendiri ke sono kan, lebih bawa orang tua gitu. Tapi gue mutus nggak ke sono. Yang penting sertifikatnya atau ijazahnya lebih datang ke sini sih. Harusnya lu wisuda di sana ya? Harusnya wisuda di sana. Ada prosesinya ya? Ada harusnya. prosesinya. Tapi mereka isoknya dikirim juga tuh Iya. ijazah Itu ya? opsional sih lebih ke acara. Kalau mau silahkan, kalau enggak kita kirim gitu Iya, ya. betul. Nah akhirnya kan ilmunya kepake nih untuk lu mengembangkan aplikasi yang ternyata di era digital ini, apalagi pandemi itu kan akhirnya orang lari ke situ semua ya. Iya, Di situlah kalau menurut gue puncak-puncaknya, karena sebelum itu pun walaupun sudah digital belum banyak tuh Yes. Setuju. pengembangan aplikasinya nggak sih? Iya, setuju Pas banget. pandemi ini nih tiba-tiba ada aplikasi ini, itu dan ini. Ya. Akhirnya lu fokus secara total kerjaan lu di situ. Ya, secara gue fokus di situ di aplikasi, memang kebutuhan pertamanya itu sebelum pandemi itu lebih ke transisi ya, lebih ke transisi. Oke. Nah itu gue sebutnya ada era transisi, ada era penyempurnaan. Oke. Nah transisi ini kayak yang kita sebut tadi, dia pemerintah kan banyak banget tuh aplikasi segala macam. Nah itu gue bilang sih lebih ke transisi karena mereka nggak tahu kebutuhan mereka sebetulnya apa sih gitu. Aplikasi ini diciptakan untuk apa? Yes. Mereka belum tahu juga. Lebih ke transisi kan misalnya. Ini kan kita nulis biasa gitu isi form, pindahin ke sini kan gitu. Itu transisi ya. Cuma ke penyempurnaan, aplikasi-aplikasi banyak ini dibikin satu aplikasi harusnya. Oke, maka dari itu nih, termasuk kantor gue nih. Kantor gue itu sekarang tuh bisa absen dari mana aja gara-gara aplikasi tuh. Iya. Kalau dulu ya bingung juga mereka ya. Mungkin karena ada anggaran kan. Iya, salah satunya membuat aplikasi gitu. Salah satunya Tapi itu. begitu ketemu dengan orang kayak lu kan pasti nanya nih, Bapak aplikasinya mau seperti apa? Yang penting Kamu bikin aja lah. Gitu. salah satunya itu. Iya. Itulah namanya masa transisi ya. Masa Tapi kalau transisi. sekarang kayaknya banyak yang paham. Iya, banyak yang Gue paham. ngeliat teman-teman kantor pun ya yang sudah berumur, mereka tuh udah mulai lihai lah menggunakan. Kan sekarang kayak upload berita kan lewat situ semua tuh. Iya. Jadi serba digital lah sekarang. Yes, betul. Kalau kita bicara tentang pengembangan gamesnya nih, pengembangan permainan, lu sendiri concern gak sih mengikuti para pelaku ekonomi kreatif di pengembangan permainan itu? Honestly gitu, gue ketemu teman gue pun di saat gue kuliah gitu ya, dia konsisten banget dari awal dia kuliah tuh dia pengen bikin sebuah production house, bikin software gaming lah, bikin game. Nyatanya setelah kita semua lulus di kuliah jurusan IT kita ini, di gaming itu agak struggle pergerakannya. Oke, kenapa bro? Nah itu gue entah mungkin dari satu support, yang kedua kayaknya nggak begitu dikenal gitu gaming di kita tuh nggak apa ya, ibaratnya kayak bikin kartun deh. Ya. Kayaknya kita susah banget buat menyaingi kualitas dari luar negeri. Nggak jauh-jauh deh dari Malaysia gitu, Upin. Iya. Tapi untuk menyaingi sejalan gitu agak susah gitu. Iya ya. Tapi untuk resource sebenarnya nggak kalah. Gue bisa jamin nggak kalah deh, resource semua Indonesia pasti ada orang-orang SDM-nya, pintar human banyak. resource-nya nggak kalah sebenarnya. Nggak kalah, cuman apa ya, lebih ke support sih gue bilang sih. Jadi siapa yang salah menurut lo? Nah, gue juga bingung gitu. Siapa yang salah? Kalau yang bilang yang salah. Support ya. Lebih ke support ya sih. Iya. Iya. Ini kan sebenarnya hampir sejalan dengan bidang entertain lain ya. Iya. Contoh musik lah. Musik. Kenapa sih Wave of Korean itu luar biasa gitu kan, ke semua negara masuk karena support dari pemerintahnya pun oke katanya. Nah. Yang gue dengar begitu ya. Ya, Perusahaan-perusahaan besarnya, BUMN-nya lah kalau menurut kita gitu, dan pemerintah pusatnya itu memang support gila-gilaan. Ke environment-nya kali ya. Iya benar. Dari Lingkungannya berarti. Lingkungan dari maksudnya masyarakat biasa pun. Iya. Harusnya kan bisa mensupport si katakan satu produk lah. Iya. Entah itu film, entah itu gaming. Ketika mereka support kan otomatis si perusahaan developer house-nya ini dia makin berkembang gitu. Dan gamenya makin bagus gitu. Intinya ada titik nolnya yang bisa menjadi poin 5 gitu. Poin 5 lagi disupport lagi jadi poin 10. Iya. Disupport lagi poin 15 dan selanjutnya sampai 100 terus gitu. Cuman ya. mungkin di kita ya semua tahu lah gitu. Kalau film yang bagus kan kalau udah ada titel penghargaan segala macam baru ditonton ya kan. Tapi kalau misalnya nggak ada judul-judul kayak gitu, ya mana mau nonton orang-orang kita. Ya, kadang malah di luar negeri lebih dihargai ya. Yes. Dibandingkan di kita. Ya lebih ke support sih lebih dari gua. Cuman kita semua sama-sama seneng ya. Para pengembang permainan ini sekarang sudah mulai go internasional juga. Ada beberapa
games yang dibuat sama mereka dimainin sama YouTuber gamer ya. Ya salah satu itu mungkin agak pionir juga ya, namanya Dread Out, gue baru inget Dread Out. Oh, Dread Out bener. Yes. Jadi bioskop itu jadi film bioskop nggak Ya, salah ya? jadi film juga Dread Out. Itu salah satu viralnya itu karena di review sama PewDiePie. PewDiePie. Itu udah berapa miliar sampai sekarang itu. Akhirnya game itu laku, dibikin sequelnya Dread Out 2. Iya. Dan juga dibikin filmnya di bioskop kita. Tapi jujur ya, waktu game itu keluar, setelah itu kan banyak yang baru mengikuti tuh, ada game pamali lah segala macam. Kemarin tuh ada yang baru lagi tuh tentang sebuah desa juga gitu. Tapi emang genrenya horor. Genrenya horor. Gua melihatnya perkembangan dari Dread Out 1 ke 2 itu keren sih, Bro. Serius. Di Dread Out 2 itu open maps. Iya, open map. Gila, gue bilang ini keren banget nih. Open world gitu ya. Open world dia ya. Open world dia bisa naik ojek, bisa naik ini. Wow, ini anak-anak Indonesia yang bikinnya nih. Lu sendiri ngerasa gimana pada saat lu lihat ada game Indonesia yang seperti itu? Gue salut fiturnya. Gue sebenarnya salut banget ngeliat Dread Out ya. Karena gue juga sempat mainin dari gamenya sendiri itu yang gue tadi bilang sendiri, SDM kita itu nggak pernah kalah. Iya, sebenarnya nggak kalah. Buktinya kualitasnya kan bagus gitu. Iya, benar. Cuman ya itu sendiri selanjutnya gimana support kitanya gitu biar bisa berkembang terus gitu. Iya. Akhirnya nih bro, kalau misalnya kita menyinggung tentang Reka nih, Forum Ekonomi Kreatif yang ada di Kota Bogor gitu. Menurut lu dengan keberadaan Reka ini harusnya bisa membantu nggak sih? Salah satu bantunya itu adalah ya mendukung ya. Balik lagi ke support tadi, mendukung, lebih mendukung. Yang kedua adalah bikin sebuah komunitas, itu yang buat kita ngobrol, makin bisa berkembang itu dari sebuah komunitas, terutama di bidang aplikasi dan game ini sih. Jadi kan misalnya sesama yang udah ahli lah katakanlah gitu, yang udah banyak makan garam segala macam, jam terbangnya tinggi. Darting biasanya makan garam banyak-banyak ya. Darah tinggi. Gampang marah-marah. Ya kan dari situ pun kita bisa berbagi keahlian kan, agar yang katakanlah developer baru gitu yang ingin developing gaming gitu, kita bisa support atau bahkan kita kerjasama gitu untuk membuat produk-produk yang baru gitu. Harusnya mereka bisa menjembatani ya. Betul. Antara hal itu, termasuk support dari pemerintahnya. Nah, karena banyak nih beberapa para pelaku ekonomi kreatif atau koordinator subsektornya mengaku bahwa mereka ini sebenarnya bisa jadi jembatan gitu. Tinggal dibicarakan nih, lu punya program apa sih? Nanti tinggal kita ajukan misalnya ke pemerintah. Nah itu dia. Itu bagus rekanan. salah satunya. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk bicara skup Bogor deh, bro. Banyak gak sih pelaku ekonomi kreatif di bidang ini? Banyak banget. Serius? Banyak banget. Yang bikin aplikasi gitu. Sebenarnya di bidang IT ya terutama ya. Ya itulah. Banyak orang jago, tapi nggak nongol karena mereka sibuk bro. Oh. Serius, nggak jadi pembicara. Kalau jadi pembicara kan di under radar lah itu istilahnya. Katakanlah yang gue kenal ya Ponco lah di sini. Dia kan udah melalang buana kemana-mana. Cuman ya untuk jadi pembicara sibuk gitu, nggak sempet. Jadi ya untuk awarenessnya, gue rasa orangnya banyak, cuman ya nggak spesifik buat jadi pembicara mereka sih. Gitu. Sebenarnya banyak. Bisa dikumpulin nggak kira-kira mereka tuh ya? Nah, orang itu kan rata-rata introvert, individualis ya kan? Susah ya kayaknya. Lebih kesibuk sih sebenarnya. Lebih kesibuk ya. Kalau kita pancing dengan sembako gratis mau nggak? Itu dia. Mereka gaji lebih gede, boro-boro ya. Ya. Berarti sebenarnya berpotensi ya. Bogor ini berkembang di bidang ini ya. Sangat berpotensi sih. Kalau lu sendiri pengen gak sih memberikan semacam edukasi gitu ke masyarakat terkait dengan bidang ini? Kan kayaknya nih menurut gua ya, walaupun sudah berkembang segini canggih, kita tadi sempat singgung juga aplikasi bertebaran di mana-mana. Tapi kan masih ada juga nih beberapa masyarakat yang masih awam terhadap hal ini. Kalau awam mungkin sudah segelintir orang ya, yang sedikit lah, nggak terlalu banyak. Tidak banyak lagi. Kalau dulu kan gua kerja di rumah pun gitu online dinyinyirin gitu. Itu gawainya apa sih gitu. Tiba-tiba banyak nih, bener bro. Apalagi kan gue tinggalnya termasuk ya? Iya, bukan ke pengangguran lagi gue. Oh, ini orang jangan-jangan ini lagi ngepet gitu. Lagi. Kan kayak itu ada kejadian ya. Iya, soalnya kan bini gue kan gawe tuh. Gue di rumah terus. Makanya gue gak gawe. Ini cowok, bininya yang gawe, orangnya di rumah diem aja. Iya. Gue seperti ngomongin kita sekarang kan udah awareness. Oh mungkin kerja di rumah gitu. Karena kan ya ada
ya mau gak mau ya karena pandemi itu orang memaksa jadi pengetahuannya lebih terbuka gitu akan kita pekerjaan IT bisa di mana aja lah. Ya. Untuk edukasi sebenarnya gue sih lebih pengen mengedukasi supaya mereka lebih nggak di situ-situ aja. Jadi maksudnya gini, sekarang kan udah ada berkembang kayak AI ya, termasuk AI ini yang mengancam pekerjaan-pekerjaan yang sudah tersedia termasuk di developer kan katanya AI ini bisa menggeser programmer atau praktisi IT beberapa akan kehilangan pekerjaan mereka gitu. Ya. Gua sebut itu salah besar gitu. Ini salah satu hal yang menurut gue mengerikan sih, perkembangan si AI ini. Iya. Cuman menurut gua itu tools sebenarnya, balik lagi itu tools. Ketika Google muncul, gue ingat banget Google waktu itu ramainya kan antara 2004 atau 2005, 2006, 2004 sampai 2006 itu Google. Iya. Ketika Google muncul itu semua orang tuh ada sisi paniknya. Iya. Karena disebut juga akan menggeser beberapa pekerjaan yang akan hilang. Tadinya. Cuman kan akhirnya segitu udah ada tuh nggak berpengaruh, yang kerja tetap aja bekerja, tetap ada gitu, lapangan pekerjaan tetap ada. Nah, gua sih pengen mengedukasi gitu lebih ke developer ya, ke masyarakat. Embrace gitu artinya kalau lu nggak bisa mengalahkannya, lu harus join gitu. Lu artinya harus bisa memanfaatkan si AI ini itu untuk apa gitu. Iya. Gua sendiri tuh masuk orang yang agak-agak insecure pada saat si AI ini mulai populer ya. Karena gini bro, gua kan di bidang broadcast ya. Kerjaan gue ya bikin skrip. Kadang-kadang dapat dari orang juga kan. Kalau lu mungkin dapat bikin aplikasi, gua tuh bikin skrip. Orang nih mau jadi pembicara di sini, gue bikinin misalnya skrip seperti itu. Suatu hari ada sebuah perusahaan gitu. Terus dia bilang gini, Del, gue tahun ini nggak pakai lu dulu gitu. Kenapa? Karena ada anak buah gue bilang sekarang tuh bisa pakai chat GPT, bisa pakai AI segala macem gitu. Gue tersinggung bro, maksud gue, dan gue dikalahin sama mesin kata gue gitu ya. Gitu loh. Oh lu sempat itu juga ya? Sempat kejadian? Ya profesi orang radio apa sih selain scriptwriter, voice over biasanya. Begitu voice over. Gue sempat juga tuh tidak jadi dipakai sama salah satu perusahaan hanya karena dia pakai voice over yang dibantu sama AI. Gue sih ngerasa gila sih ini menurut gue gitu. Ini udah too much nih gitu. Tapi sebenarnya ada kelemahannya juga akhirnya. Ada kelemahannya juga, rasanya yang tidak ada kalau misalnya dalam bentuk voice ya. Atau mungkin penulisan juga ya harus diedit lagi misalnya kalau teman-teman gue begitu sih. Ya untungnya kan kita berdua tuh di praktisi musisi juga ya, adik musik ya. Yang belum tahu ini drummer Rekos ya. Udah bubar ya. Jadi kan kalau di seni itu kan ibaratnya ada satu nilai yang nggak bisa dibayar nggak bisa dinilai dengan berapapun gitu, nggak ada standarnya. Betul. Ada satu istilah keunikan lah gitu ya. Ada rasa gitu. Cuman kalau di AI kan nggak ada rasa yang bisa flat aja dia. Iya betul. Iya ada sih. Keunikannya itu nggak ada iya gitu. Sih. Balik akhirnya orang-orang tuh kayak menggambar, anjir jadinya kayak template aja gitu semua sama. Tapi kalau ketika orang itulah ada keunikannya, Tuhan termasuk Tuhan ya menciptakan manusia itu dari keunikan itu kan dari sisi gambar, musik, tulisan tangan itu pasti ada jiwanya yang mencirikan orang tersebut gitu. Tetap nggak bisa dikalahin oleh mesin. Kayak mesin cuma tahu kan 1-0 doang kan. Sementara manusia lebih dari parameter lebih dari itu banyak. Benar. Jadi sebenarnya nggak usah insecure ya. Yes. Gue sudah tidak insecure sih karena akhirnya teman gue yang waktu itu, bro tetap nggak enak misalnya gitu. Nah, makanya kan gue gitu. pengen mengembrace masyarakat tuh. Ini tuh tools saat lu keluar Google, lu kan gampang mencari gitu. Nggak usah nggak lu ngaruh ke kamus atau ke perpustakaan gitu. Tapi lu langsung buka device lu, laptop atau handphone gitu, langsung cari apapun gitu. Itu awal mula Google tuh seperti itu. Nah gue merasakan lagi nih ketika AI keluar nih. Ini masih gue kayak deja vu nih. Gue merasa kayak Google dulu harusnya keluar, kita gitu. Gunakannya ya sama seperti Google ya. Hanya sebagai tools. Tetap kita yang harus tetap kita yang controlling ya. Masternya lah Masternya gitu. Tetap kita. Iya sih benar. Dan kita jangan kita jadi slave gitu. Kita jadi master karena kita yang menciptakan AI, bukan AI yang menciptakan kita gitu. Iya. Begitu rekanan ya. Jadi jangan panik lagi sekarang. Terus bro,
lu sendiri gimana nih? Tadi kan gue denger nih, jadi sebelum kita on air tadi, kita sempat ngobrol bahwa lu tuh pegang beberapa project lah kita sebut ya, dari kementerian, dari perusahaan swasta juga ada segala macam. Lu nggak bingung bro ngerjain bermacam-macam proyekan begitu? Ya paling kurang tidur doang bro. Kurang tidur tapi begitu lihat saldo bagus kayaknya ya, segar gitu. Seger ya. Yang penting tanggal 5, wah seger ya. Iya. Tapi itu ada tips dan triknya nggak sih untuk lu tetap bisa mengerjakan segala sesuatu secara maksimal, walaupun banyak gitu dari A, dari B, dari C gitu. Lu punya tips apa? Tips gua tetap harus ini ya, apa namanya, memanage diri lu sendiri. Itu paling basic banget sih. Terutama di waktu. Oke, manajemen waktu ya. Manajemen waktu. Oke. Dan misalnya kalau misalnya lu punya, ini kebiasaan gue ya, kalau gue bisa, kan kalau misalnya gue pegang 3 project nih, otomatis kadang task atau pekerjaan ya, atau pekerjaan itu kan saling tuburukan tuh. Ya. Nah mau gak mau, gimana caranya lu bisa mensortir pekerjaan itu menjadi pekerjaan kecil gitu, yang bisa di organize lo dengan lebih baik gitu. Itu sih yang menurut gue dari organizing task lo atau pekerjaan lo sama organizing waktunya. Itu ya paling utama penting, ya. Paling utama. Manajemen juga tuh jam tidur, waktu makan ya. Itu sama penting. Kesehatan tuh. Karena kalau misalnya udah sampai sakit mah mau dapat 10 proyek juga percuma. gue pernah sampai begitu banget tuh, sampai tidur cuman 3 jam lah sehari ya. Pernah bro? Pernah. Akhirnya gue sampai di tahap ini gue antara cepet kaya atau gue cepet mati bro. Pilihannya cuma 2 itu. Percuma soalnya ya. Kalaupun kaya tapi cepet mati mau ngapain ya, gitu ya. Gak bisa nikmatin apa-apa bro. Nah, ya, jangan sampai seperti itu. Jadi harus tahu porsi ya. Harus tahu kapan porsi. harus istirahat Yes, gitu segala macam. yes. Ya. Oke, kalau kita balik lagi nih ke forum ekonomi kreatif gitu. Menurut lu nih bidang subsektor lu lah ya, subsektor aplikasi dan juga pengembangan permainan gitu. Kalau misalnya dikolaborasikan bisa nggak sih dengan subsektor lain, dengan bidang-bidang lain? Oh bisa banget. Apa ya contohnya? Ya aplikasi kan sebenarnya bisa di apa aja kan. Ke semuanya tuh ya? Semuanya. Bisa ya? Dari musik, dari F&B apalagi. F&B kan gue punya produk POS, gue ini jadi dagang. Gak apa-apa. Itu apa tuh produk apa? POS, jadi aplikasi buat kasir, manajemen inventory segala macam. Itu sudah bisa di-download sih sebenarnya lewat aplikasi App Store atau Play Store. Itu bisa dikawinin segala macam, dari musik ke makanan, gue rasa juga bisa juga sih. Nggak ada salahnya. Sekarang itu kan kayak makanan aja datang ke sebuah resto ya. Bumi gitu nggak sih? Bumi gitu nggak? Dia pakai aplikasi nggak sih kalau pesen? Ada ya? Ada tuh kan kayak di sini aja kan begitu ya. Set pesan lewat sini gitu kan. Tinggal nanti kasirnya tahu duduk di meja apa segala macam. Canggih banget. Canggih bro. Ini yang dulu cuman ada di film-film. Iya, cuma film bayangin doang, kejadian ya. Sekarang kejadian ya. Lu apa yang lu rasain pada saat lu dulu merasa ini lu beda jurusan. Terus akhirnya sekarang berkembang begini hebatnya gitu. Dan mungkin ada beberapa yang bergantung sama lu nih, entah itu perusahaan, entah individu gitu. Apa sih yang ada di pikiran lu saat ini? Gila sih. Ya? Emang dulu tuh ada yang ngomong IT itu movementnya cepet bro. Gue sih menganggapnya apaan sih movement cepet? Gue belajar aja gitu biasa. Cuma pas gue bekerja, ya emang gila sih cepet. Parah sih. Parah banget gitu cepet. Sekarang dari satu smartphone ke smartphone lainnya aja hanya butuh waktu berapa bulan loh. Iya. Udah bisa upgrade dia ke. Setuju gue. Gila gak sih? Terus abis itu gini, ketika lo develop aplikasi dan perusahaan yang pakai aplikasi lo, terus lo stagnan nih, nggak ada garis apapun gitu, nggak nyari tentang informasi IT terkini. Atau apapun lah, lu pasti ketinggalan. Lu pasti banget ketinggalan. Selesai udah. Profesi lu nggak akan bergerak gitu. Makanya kan ya baik lagi yang tadi ya tradisi IE ya. Gue pengen embrace, lu pakai ke teman-teman gue justru gitu. Lu pakai aja nih biar ada aplikasi cepet, lu pakai udah. Karena dengan lu nggak pakai ini, lu ketinggalan. Yang ada lu jadi nggak dapat apa-apa. Iya. Justru lu malah menyarankan ya.
Gunakan gitu. Udah ada kemudahan, itu mempermudah pekerjaan lo, bukannya menggantikan pekerjaan, bukan menggantikan ya. Mempermudah. Iya. Gitu. Seru kalau misalnya kita bisa menanamkan prinsip itu aja ya. Iya. Sehingga justru dengan adanya si AI ini bisa membuat kita berkembang. Iya nggak sih? Betul. Kita yang tadinya nggak tahu istilah apa jadi tahu dari situ misalnya gitu ya. Iya. Bro, terus kalau misalnya lu punya mimpi nggak sih? Lu mau melakukan apa gitu dengan bidang lu di Kota Bogor ini? Mimpi gue lebih pengen akhirnya sih nih ya ending gue ya katakanlah kalau gue udah pensiun lah gitu, gue pengen lebih jadi dosen lah gitu, lebih banyak bicara sih untuk lebih membuka wawasan lagi gitu. Kalau kita tuh gak bisa nih buat diem di sini terus gitu, kita harus setidaknya standar kita tuh dengan standar luar negeri itu harus sama gitu. Oke. Gak bisa agar supaya gak ketinggalan lah intinya itu. Lu pengen dengan apa yang lu lakukan nanti level kita ini bisa menyamai yang lain gitu ya? Yes. Karena gini, ini kan gue langsung dari pengalaman ya, gue bicara pengalaman. Gue ngerjain aplikasi dari luar negeri, dari US, sama orang India, sama orang US, orang China gitu. Banyakan tuh orang India, kenapa gitu? Kenapa bro? Developer banyak orang India gitu. Karena mereka, salah satunya ya, mereka itu belajar dari teman mereka. Misalnya gue nih, lu gak bisa programming ya? Iya. Ya udah kerja bareng gue aja. Udah jadi. Cuma semodal itu doang. Kalau nggak bisa lu tanya gue, ntar gue kerjain gitu doang. Jadi sambil berjalan tuh ya? Iya. Lu sambil belajar, sambil berjalan, dan akhirnya berkembang. Nah itu bagus banget sih. Makanya sekarang banyak kan programmer India kan, apalagi di kita ini juga banyak seperti programmer itu dari India. Betul. Gitu gue dengar kabar itu. Bahkan gue lihat berapa kali seminar tentang IT itu orang India. Orang India terus. Bener ternyata ya. Iya bener, ya itu karena banyaknya kualitas mereka juga semakin naik gitu, karena mereka saling sharing. Salah satunya di situ ya. Kita kurang sharing berarti? Menurut gue kurang, karena tadi balik lagi kesibukannya masing-masing. Yang jagonya itu nggak bisa jadi pembicara, malah mengerjakan produk mereka. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan lah ya. Dari hal ini nih, apa yang lu pengenin ya kan, bisa saling sharing. Akhirnya yang berkembang itu banyak. Yes. Lu punya ilmunya, lu ajarin gua berkembang gitu ya. Nah kalau ngajarin orang mah gak akan kekurangan ilmu dah. Iya betul, malah menambah terus ya. Kan kayak kita bersedekah jadinya. Iya. Mudah-mudahan lah Bas ya. Amin lah. Jadi anyway, gimana nih? Proyek yang sekarang gue pegang udah bisa kebeli apa nih? Kebeli apa? Beli pesawat ya? Pesawatan. Pesawatan. Taruh di atas tuh. Dia muter-muter. Tapi apapun sih Bas, mudah-mudahan karir lu terus berkembang. Amin. Dan semoga apa yang lu impikan tadi ya, lu pengen untuk ngajar tentang hal ini ya. Bisa terwujud lah supaya Kota Bogor ini berkembang terus. Amin. Ekonomi kreatif ya khususnya dari bidang ini ya. Biar bisa lebih mantap karena menurut Bastian tadi secara resource tuh banyak sekali. Sumber daya manusia itu banyak, cuman mereka ya sibuk kerja IT memang akhirnya individualis biasa aja begitu. Iya, rata-rata seperti itu. Tapi mudah-mudahan nih dengan obrolan ini kita semua bisa semakin baik ya. Amin. Secara karir, secara persaudaraan. Sama pelaku ekonomi kreatif. Oke. Bas, thank you udah mampir ke sini, Bas. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya. Salah satu kata aja bisa begitu ya. Iya Mas. Salam buat teman-teman Topi Jerami juga ya. Wah, ini personil band legend Topi Jerami nih. Band kolot. Gini-gini dia. Band kolot katanya ya. Mudah-mudahan sukses terus. Nanti kita undang-undang lagi ya. Jangan kapok ya. Yes, terima kasih. Oke lah kalau gitu rekanan sampai di sini dulu profil mereka edisi kali ini bersama Bastian dari pelaku ekonomi kreatif dari subsektor aplikasi dan juga pengembangan permainan ya. Permainan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kamu yang nonton kita dari tadi. Kita ketemu lagi di profil mereka edisi selanjutnya. Saya Deli Tambunan, salam.